teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 4C. Yuk kenalan dengan anggota kelompok 3. Nama saya Anggi Ar-Rahman dengan NIM 22252100050. Siti Nurhaliza dengan NIM 222521044. Perkenalkan, saya Regina Citrananda dengan NIM 22252100040. Perkenalkan, nama saya Reka Jatri Putri dengan NIM 22252100097. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurhaliza Mulyanti Lestari dengan NIM 222521033. Di sini, kami akan membuat video tutorial penggunaan GeoGebra pada materi statistika. Selamat menyaksikan! Sebelum video tutorial ini dimulai, kami akan membahas sedikit mengenai materi statistika. Di dalam statistika itu terdapat penyajian data. Di dalam penyajian data sendiri itu terbagi ke dalam dua jenis, yaitu berbentuk tabel dan juga berbentuk diagram. Nah, di dalam diagram sendiri itu dibagi ke dalam beberapa varian juga atau jenis, yaitu ada diagram batang, diagram garis, diagram tebar atau scatter plot, diagram lingkaran, dan juga piktogram. Nah, contoh dari penyajian data. Di sini ada contoh-contoh dari penyajian data dalam berbentuk tabel, dalam berbentuk diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, diagram pencar atau kayak titik-titik doang gitu. Lalu yang terakhir ada juga contoh dari piktogram. Kemudian selanjutnya ada MEAN. MEAN adalah nilai rata-rata. Dalam kehidupan sehari-hari, rata-rata lebih sering digunakan. Misalnya, menghitung rata-rata gaji karyawan per bulan, rata-rata usia siswa sekolah, rata-rata nilai ujian mata pelajaran matematika, dan sebagainya. Nah, adapun rumus data tunggal yaitu X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah sampai Xn dibagi N, dimana Xn ini adalah data ke N adalah banyak data, dan X bar adalah rata-rata. Kemudian ada rumus data kelompok. Nah, rumus data kelompok ini ada X bar sama dengan sigma N I sama dengan 1 Fi dikali Xi per sigma N I sama dengan 1 kali Fi. Dengan keterangan Fi ini adalah frekuensi kelas GI dan Fi nilai tengah kelas GI. Kemudian ada median. Median adalah bilangan sentral dari suatu kumpulan dalam ukuran pemusatan data, di mana atur titik dari data yang terkecil hingga data yang terbesar, dan temukan nomor pusatnya, maka itulah mediannya. Kemudian jika ada dua angka di tengah, mediannya adalah rata-rata dari dua angka tersebut. Untuk rumus mencari median pada data tunggal terbagi menjadi dua. Yang pertama, rumus untuk data ganjil, di mana untuk mencari mediannya sama dengan data ke X sama dengan N plus 1 per 2, sedangkan untuk data genap, mediannya sama dengan data ke X sama dengan N per 2 plus N per 2 plus 1 per 2. Untuk rumus mencari median pada data kelompok, mediannya sama dengan TB ditambah setengah dikalikan N dikurangi FKK per FI dikalikan L, dengan TB yaitu batas bawah kelas median dan N-nya itu banyak data, FI-nya frekuensi kelas median, FKK-nya itu frekuensi kumulatif kurang dari kelas median, dan L-nya adalah panjang kelas median. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait modus. Jadi, modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistika. Nah, untuk modus data berkelompok atau data kelompok ditentukan dari nilai tengah kelas interval yang memiliki nilai terbanyak atau frekuensi terbanyak. Nah, untuk modus data tunggal sendiri adalah nilai atau angka yang paling sering muncul dalam kumpulan data tunggal. Selanjutnya, inilah tutorial GeoGebra-nya.
ini adalah tampilan awal dari GeoGebra-nya. Kemudian kita bisa mencari min, median, modus dari sebuah data tunggal. Kita dengan klik garis 3, kemudian kita klik perspektif. Kemudian kita klik yang spreadsheet. Nanti akan muncul tabel-tabel seperti ini. Nah, di kolom pertama kita bisa mengisinya dengan data-data atau nilai-nilai yang mau kita hitung, min, median, modusnya. Misalkan kita memasukkan data nilai suatu ujian matematika. Di sini dalam bentuk satuan, yaitu ada yang nilainya 6, 8, 7, dan lain sebagainya. Kita masukkan semua data yang ingin kita cari. Kemudian jika sudah, kita bisa blok semua data nilai tersebut. Kita klik yang angka, kemudian kita klik list, dan kita klik OK. Selanjutnya kita klik garis 3, view, kemudian algebra. Nanti akan muncul seperti ini. Ada I1 sama dengan itu merupakan himpunan dari anggota nilai-nilai yang sudah kita ketik tadi. Kemudian kita bisa mencari min atau rata-rata dengan mengetik min dalam kurung I1 yang merupakan himpunan yang di atas itu. Kemudian kita juga bisa mencari median atau nilai tengah dengan mengetik median dalam kurung, kita isi dengan I1. Dan selanjutnya mencari modus dengan mengetik mode dalam kurung I1. Nanti akan muncul min, median, modusnya yaitu 7. Ini kebetulan sama ya teman-teman. Kemudian kita bisa memblok semua data tersebut. Kemudian kita klik yang diagram batang, kita klik one variable itu, dan nanti akan muncul diagram batang berupa histogramnya dari data-data tersebut. Kemudian kita klik pengaturan. Klik pengaturan, kita di sini bisa memunculkan tabel data frekuensi dengan mengecek list frekuensi table. Nanti akan muncul tabel seperti ini, ada interval dan frekuensi. Dan kita bisa klik pengaturan lagi. Kita bisa mencentang juga frekuensi poligon dan menghilangkan dulu ya histogramnya, jadi biar kelihatan nih poligon dari data yang kita isi tadi. Seperti ini poligonnya. Nah, kemudian histogramnya bisa kita geser-geser. Pergeseran ini bisa merubah interval dan frekuensi dari data tersebut. Nah, jadi berubah-ubah. Gambar poligonnya juga berubah-ubah. Selanjutnya akan dibahas mengenai penggunaan applet GeoGebra dalam data berkelompok statistika. Yang pertama yaitu buka dulu seperti biasa aplikasi GeoGebra-nya ataupun web GeoGebra-nya. Lalu yang kedua kita klik di sini yang pojok kanan ini, pojok kanan yang ada 3 garis, diklik, lalu kita klik perspektif, lalu klik yang spreadsheet. Nah, yang pertama itu harus dimunculin spreadsheet-nya ya. Lalu selanjutnya kita input nilai-nilainya ke dalam spreadsheet ini. Kita kasih tanda dulu di sini batas kiri. Lalu ke sampingnya batas kanan. Lalu yang sebelahnya lagi frekuensi. Nah, batas kirinya itu di sini 31, batas kanannya 36, frekuensinya 4. Yang kedua, batas kirinya 37, batas kanannya 42, frekuensinya 6. Lalu yang selanjutnya itu batas kirinya 43, batas kanannya 48, frekuensinya itu ada 9. Lalu selanjutnya di sini ada 49, batas kanannya 54, frekuensinya 14. Oke, diinput aja semuanya ya. 55, 60, 10, 61, 65, 67, 72, 2. Oke, setelah selesai menginputnya,
Lalu kita klik di sini atau kita blok semua yang batas kanan. Lalu kita klik tanda yang 1,2 ini dalam kurung kurawal 1,2. Setelah kita klik lagi yang bagian list ya. Kita akan membuat listnya dulu. Oke, tinggal pencet oke. Lalu sama seperti sebelumnya, kita juga akan membuat list atau daftar dari frekuensi. Sama caranya, yaitu klik yang 1,2 ini, lalu klik list. Klik lagi, oke. Nah, setelah selesai membuat list atau daftar, kita klik lagi yang di pojok kanan, karena algebranya belum muncul kan, jadi kita nggak bisa ngeliat list yang udah kita buat. Jadi kita klik dulu, lalu kita klik yang view, lalu kita checklist yang algebra. Nah, muncul di sebelah kiri ini list dari yang telah kita buat tadi. Sebelum membuat histogramnya, kita klik dulu yang bagian L1, yang batas kiri, kita tambahin ya, batas kiri kan 31. Jadi supaya histogramnya bagus, jadi kita tambahin A2. Karena posisi 31 itu ada di kolom A baris kedua. Lalu kita klik enter, dan di sini kelihatan batas kirinya itu 31, batas akhir ya 72. Sama. Nah, setelahnya kita klik lagi yang pojok kanan tadi, lalu kita masukin input bar atau tinggal di checklist aja. Nah, udah di sini muncul di paling bawah input. Lalu karena kita akan mencari histogram dari data berkelompok ini, maka kita tinggal tulis histogram. Nah, muncul banyak variannya, tapi kita akan memilih yang atas ya. Histogram, list of class boundaries, list of age. Tinggal kalian klik, lalu list of class boundariesnya masukin yang L1. List of age-nya masukin yang L2. Lalu pencet enter. Di sini udah muncul histogramnya. Lalu di bagian grafiknya itu tinggal digeser ke sebelah kanan sampai nemu si histogramnya 31. Nah, di sini kelihatan kan batas kirinya 31. Lalu batas kanannya di sini 72. Jadi batas kirinya udah bukan 36 lagi, tapi udah jadi 31 dan 72. Oke. Sekian penjelasan materi dan video tutorial yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua.